Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam video ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelumnya mari kita memuji Allah karena nikmatnya yang begitu banyak yang sampai saat ini bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat berbuat baik, nikmat ketawa, nikmat ketemu teman, nikmat beraktivitas, nikmat bekerja. Semuanya yang kita rasakan hari ini tidak lain adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk dapat mensyukuri semua nikmat yang diberikan sehingga kita bisa memaksimalkan, mengutamakan nikmat ini untuk kebaikan dan mencapai ridha yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya setelah kita memuji Allah karena nikmatnya, jangan pernah lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat ini bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Solawat ini bentuk kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah. Solawat ini sebagai bentuk mahabbah, kecintaan kita kepada sosok yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah tentunya agar nanti di hari kiamat kita diakui sebagai umat Rasulullah, dan kita mohon kepada Allah agar kelak di hari kiamat kita golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tanpa berpanjang kalam, hari ini kita akan berbicara tentang munafik. Munafik. Tema yang saya ambil siang hari ini adalah tema yang mungkin sebagai pengingat diri saya dan sebagai pengingat buat teman-teman atau siapapun yang melihat video ini. Jadi munafik ini adalah salah satu penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah dan dianggap sebagai sesuatu yang sangat tercela. Bahkan ada ulama yang mengatakan munafik ini siksanya itu lebih besar daripada orang kafir. Na'udzubillah ya, summa na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat munafik. Nah, munafik ini apa sih artinya? Munafik ini maknanya apa sih ya? Atau yang seperti apa sih orang yang munafik? Secara definisi, munafik itu adalah orang yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, ya, mengerjakan ibadah, tapi sebenarnya hati mereka itu mengingkari. Ya, mereka itu tidak ikhlas dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Itu adalah munafik. Atau ada juga yang menyebutnya munafik itu adalah lain di hati, lain di mulut. Atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah lain, yakni serigala berbulu domba. Ya, keren juga ya julukannya. Nah, kalau kita lihat dari segi asal usul kata, ya, munafik ini ditemukan dalam sebuah kata nafaqo yunfiku nifaqan wa munafaqan au
an-nafaqo, nifak ya. Jadi nifak itu istilah dalam sebutan bahasa Arab, munafik setelah kita masuk dalam kata serapan bahasa Indonesia, munafik. Ya. Nah, orang yang munafik ini adalah diantaranya disebut dengan orang yang memiliki sifat bermuka dua. Maksudnya apa? Orang yang bermuka dua ini orang yang apabila di tempat yang satu dia mengatakan A, di tempat yang satunya dia mengatakan B atau C atau D. Artinya dia tidak punya pendirian, tidak punya komitmen, tidak punya ketetapan dalam bersikap. Ini namanya munafik ya. Nauzubillah, jangan sampai kita masuk golongan ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam Al-Qur'an, yakni surat At-Taubah ayat 68. Ya. At-Taubah ayat 68 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabum muqim. Yang artinya Allah mengancam orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang munafik itu disamakan oleh Allah seperti orang kafir. Tempatnya sama di neraka dan mereka kekal bersama di sana. Tentu munafik ini bisa kita hindari. Tentu munafik ini bisa kita jauhi. Yang penting kita tahu dulu siapa orang-orang munafik. Apa sih ciri-cirinya, yang mana ketika dia masuk salah satu dari ciri tersebut, maka dia akan digolongkan orang yang munafik. Nah, sekarang kita lihat dari segi hadisnya. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, seburuk-buruknya manusia adalah zul wajhain. Zul wajhain. Apa itu? Orang yang bermuka dua. Yaitu orang yang ketika di tengah kelompok orang, ia menampakkan suatu wajah, namun di tengah kelompok yang lain, ia menampakkan wajah yang lain. Nah, ini dari hadis ini kita mendapatkan sebuah pencerahan bahwa manusia yang paling buruk adalah manusia yang memiliki dua wajah. Artinya dia golongan orang-orang yang munafik. Nah, sekarang kita cari apa sih ciri-cirinya orang munafik. Ada hadis yang begitu populer ya, yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Tapi di hadis yang lain juga dijelaskan ada lagi ciri yang lain. Paling tidak kita ketahui dulu hadis yang pertama ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqun salasah. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Akhrajahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tanda-tanda orang munafik ada 3. Hati-hati, kalau kita sudah tahu, jangan sampai kita masuk dalam golongan ini. Apa itu? Apabila berkata dia dusta, berbohong. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan apabila diberi amanat,
diberi kepercayaan, dia berkhianat. Nauzubillah. Ya. Hadis ini menjelaskan begitu jelas kepada kita, kalau kita mengerjakan salah satu ciri yang disebutkan dalam hadis ini, maka kita masuk golongan orang-orang yang munafik. Nauzubillah. Nah, terus ciri lain orang yang munafik adalah orang yang berbuat ria, orang yang sombong. Ini juga sama, bagian dari tanda-tanda kemunafikan dalam diri seseorang itu. Terus yang selanjutnya, orang yang munafik juga adalah orang yang malas ketika beribadah. Hati-hati ya. Ini jadi pengingat buat saya juga. Ayo, ketika waktu memanggil untuk melaksanakan ibadah, maka kita harus semangat. Jangan malas-malesan. Kalau kita malas-malesan, maka kita sudah terjangkit yang namanya sifat munafik. Terus apalagi orang yang gemar berbuat kerusakan di bumi. Ya, orang yang gemar berbuat kerusakan di bumi. Ya. Contoh yang paling sederhana adalah munafik itu adalah yang merusak di bumi itu, diantaranya yang paling sering yang ada di sekitar kita adalah buang sampah sembarangan. Orang-orang yang buang sampah sembarangan berarti dia sudah merusak bumi dan termasuk golongan orang yang munafik. Hati-hati. Ya, dari sekarang kita kuatkan diri kita, jangan sampai buang sampah sembarangan. Dimanapun kita berada, jaga sampah itu. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Ya, nanti kita bahas tentang sampah ini. Ya, tapi ini menjadikan pengetahuan buat kita bersama bahwa orang yang senang buang sampah sembarangan ada sifat munafik dalam dirinya. Nauzubillah. Terus yang selanjutnya, ciri orang yang munafik adalah memakan harta anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Anak yatim oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin rezekinya. Nah, tinggal bagaimana orang yang diamanahkan tentang anak yatim ini menjaga amanah tersebut. Karena anak yatim ini oleh Allah pasti disempurnakan rezekinya. Pasti akan diberikan rezekinya, akan dipenuhi kebutuhannya. Ya, bagi siapa yang diamanahkan, tolong itu amanah, tolong disampaikan, dikuatkan buat yang bersangkutan, yakni anak yatim itu. Terus yang terakhir, tanda-tanda orang yang munafik adalah orang yang bangga dengan dosanya. Astagfirullahaladzim, hati-hati. Ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, ketika kita melakukan dosa, kemudian kita ceritakan kepada orang lain tanpa rasa bersalah, tanpa rasa penyesalan, maka ketahuilah orang yang seperti itu masuk dalam kategori golongan orang-orang yang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita daripada sifat-sifat munafik. Orang yang beriman ketika dia bermaksiat, dia malu maksiatnya diketahui oleh orang lain. Tetapi orang yang munafik sebaliknya. Ya. Orang yang munafik itu kebalikan dari orang yang beriman tadi. Kalau orang beriman dia malu, kalau orang munafik dia bangga, dia ceritakan ke orang lain. Awas, hati-hati ya. Jangan sampai kita terjebak dalam jerat-jerat setan sehingga kita bangga untuk menceritakan daripada maksiat, kesalahan, dosa yang kita lakukan. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat munafik, ciri-ciri orang munafik ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.